Anda masih di Sapa Indonesia Pagi, kita masuki segmen sehat di tengah pandemi, tempat Anda bisa bertanya seputar kesehatan, terlebih saat Anda ragu ke rumah sakit akibat pandemi COVID-19. Pertanyaan Anda bisa kirimkan melalui Instagram kami @sapaindonesia_kompas.tv atau melalui telepon interaktif di nomor telepon 021 5366 0500. Hari ini yang akan menjawab pertanyaan Anda adalah Dr. Shefa Wicaksono Pitoyo, dokter spesialis penyakit dalam. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mas Timothy. Salam sehat, Dr. Shefa. Ya, sama-sama. Kita langsung saja. Gimana, Dok? Suara saya cukup jelas ya? Cukup jelas, kali ini cukup jelas. Saya langsung saja, Dok, ke pertanyaan pertama. Ini dikirimkan oleh Rizka CSRR. Pagi, Dok, saya pernah terjatuh dari motor pada usia 17 tahun dan kepala menabrak tembok. Setelah sekarang saya berusia 20 tahun, kepala saya jadi sering merasakan sakit yang sangat sakit di seluruh bagian kepala, terutama di dahi pelipis sebelah kanan. Ini tempat bekas lukanya. Ini sering mengalami sakit di dada juga, Dok, seperti sesak nafas dan sakit di belakang mata, serta juga sesekali sakit di pinggang belakang. Nah, ini kenapa ya, Dok? Apakah mungkin ada hubungannya? Baik, terima kasih. Ini dari Pak Sugiarto ya, bukan? Ini ya. Yang dari penanya pertama, maaf ini kelewatan, Rizka. Ya, Rizka ya. Oh ya, Rizka. Baik, ya jadi begini. Memang setelah trauma kepala itu bisa kadang-kadang menimbulkan sakit kepala yang kalau dinilai diperiksa itu seringkali tidak ada apa-apa. Jadi mungkin tidak perlu khawatir, walaupun itu mungkin perlu obat karena kalau mengganggu ya kan tidak nyaman dan mengganggu konsentrasi. Dan bahkan kadang-kadang juga bisa menimbulkan nyeri-nyeri di tempat yang lain walaupun memang jarang sampai ke pinggang. Jadi kita harus cari-cari sebab kira-kira ada sebab lain tidak. Nah, tetapi untuk memastikan itu memang baiknya perlu diperiksa. Jadi untuk di kepala itu apakah ada masalah lain, terus di pinggang juga ada masalah lain. Karena tidak selalu terjadi nyeri-nyeri seperti itu setelah trauma kepala. Nah, kalau dipinggirkan diperiksa, misalkan untuk pinggang pakai USG, terus kemudian untuk di kepala itu dibuat pemeriksaan CT scan barangkali, itu semua ke dokter dulu buat pengantarnya. Kalau ternyata nanti tidak ada apa-apa, kita lebih tenang jadinya. Apa hanya mungkin efek nyerinya saja. Begitu. Oke, jadi kalau dicek bisa saja tidak ditemukan apa-apa khususnya untuk bagian kepala ya. Tapi ini memang tetap ada efek dari trauma yang pernah terjadi. Tapi disarankan pinggangnya justru yang dicek saat ini ya, Dok ya? Iya, juga kepalanya untuk menyingkirkan penyakit yang lain. Oke, untuk memastikan saja ya, bahwa tidak ada penyebab lainnya. Baik, kita ke penanya berikutnya. Ini dari @andi_hakim. Kemarin saya habis dari klinik karena mengalami demam dan panas dalam, lalu saya diberi beberapa obat, ada obat antibiotik, ada vitamin C, ada obat tetes untuk sariawan dan obat lainnya. Namun setiap saya selesai meminum obatnya, kenapa kepala saya terasa berat, pusing, dan perut saya mual, Dok? Apakah ini memang efek samping dari obat atau karena obatnya tidak cocok untuk saya? Nah, apakah aman jika saya tetap mengonsumsi obat tersebut? Ya, ini Pak Hakim ya. Pak Andi ya, Andi Hakim. Baik, jadi kalau misalkan kita minum obat, kemudian terjadi efek samping, itu bisa ada serius, artinya berbahaya, juga bisa tidak. Itu seringkali merupakan variasi badan kita. Jadi kalau maaf kalau bicara kasarnya bukan salah obatnya, tapi salah badan kita yang nggak biasa. Ya. Karena respon orang terhadap obat kan beda-beda. Yeah. Sebagian besar orang mungkin tidak apa-apa, tapi saya tentu tidak mungkin kebetulan tidak tahan dengan obat ini. Yang saya sarankan kalau ada begini, yang langkah pertama stop dulu obatnya. Karena kita belum tahu masalah obat ini akan serius atau tidak. Kemudian kembali ke dokter untuk kemudian komunikasikan. Mungkin dokter akan bisa memiliki alternatif lain untuk obat-obatnya. Jadi diganti yang lebih cocok atau bagaimana. Itu sih. Jadi kalau khawatir ini berbahaya belum tentu. Tetapi kalaupun tidak berbahaya kan kalau ada efek samping seperti mual kan tidak nyaman. Jadi baik mungkin dicari yang lebih cocok. Jadi sarannya di stop ya? Ya, terus yang lain adalah saya harus ingatkan di era pandemi ini bagaimanapun juga ketika kemudian ada demam, ada sakit perut, mual, tolong pikirkan pertama adalah untuk COVID, jadi diperiksa karena COVID-nya supaya kita tidak miss. Saya pikir itu. Oke, nah kalau dugaan misalkan ada yang menduga jangan-jangan ini alergi, apakah ini tanda-tanda yang bisa diduga juga kemungkinan apakah ada alergi obatnya? Bisa, tapi sebagian besar bukan itu. Kalau alergi lebih banyak ke yang lain. Jadi misalkan batuk gatal, bengkak, atau walaupun mual juga bisa gitu. Gitu.
Oke, jadi sebenarnya lebih kepada ketidak cocok, belum tentu alergi ya, tidak cocok belum tentu alergi begitu ya dok ya? Ya, tidak cocok mekanismenya banyak, bisa dari alergi, bisa timbul iritasi langsung, sakit mah atau apa bisa. Mekanismenya juga macam-macam. Oke, harus dikomunikasikan kepada dokternya karena untuk dicarikan obat yang lain mungkin yang lebih cocok. Betul. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ini namanya sih kurang jelas nih sebenarnya dok. Ini dari @axcfgh. Saya sudah 1 hari mengalami sakit di bagian pinggang, di kaki, serta perut terasa mual. Kaki saya mengalami seperti kesemutan kalau jalan dan saya jalannya susah dikarenakan ada yang ngeganjal perut rasanya. Saya mempunyai sakit MAH. Nah, apa itu penyakit dari asam lambung saya, dok? Mestinya kalau asam lambung itu tidak akan menyebabkan sakit pinggang ya. Nah, karena itu kita perlu melakukan evaluasi apakah ini 2 penyakit yang berbeda atau tidak. Apalagi ada kesemutan. Nah, kita mesti berpikir bahwa yang mengganjal di perut, kemudian kesemutan itu hal yang lain, bukan sekedar sakit MAH. Anjuran saya sih mungkin perlu diperiksa untuk USG di perutnya, atau kalau pinggangnya di tengah itu bagian tengah mungkin foto tulang belakang lebih masuk akal. Mungkin ke dokter dulu untuk men-screening pemeriksaan mana yang perlu diperlukan. Tapi melihat dari ceritanya itu mudah-mudahan sih bukan sakit MAH, tapi ada sesuatu yang lain lebih di bawah daripada MAH-nya. Oke, jadi perlu bahkan sampai memeriksa USG tulangnya begitu dok? Foto tulang belakang. Foto tulang belakangnya. Karena itu sampai ke pinggang dan sampai ke kesemutan ya. Jadi ada sesuatu yang sepertinya ada aliran saraf yang menjalar ke bawah. Oke, bisa jadi permasalahan saraf gitu ya di area tersebut ya. Oke, ini harus diperiksa, harus ada foto X-ray untuk area tersebut, untuk tulang belakangnya.